Halo, apa kabar semua? Perkenalkan, nama saya Reski Setiawan Bahrun. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas terkait masalah korupsi. Jadi, korupsi itu berdasarkan dari asal kata berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio, yang artinya busuk, rusak, atau menyogok. Sedangkan definisinya adalah korupsi merupakan perbuatan yang melanggar hukum untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain, baik itu secara perseorangan ataupun secara korporasi, yaitu yang dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. Menurut Indonesia Corruption Watch atau ICW, pada tahun 2020, Indonesia jumlah uang yang dikorupsi oleh para pelaku koruptor itu sebesar 56,7 triliun. Yang dimana para pelaku koruptor tersebut berdasarkan putusan pengadilan, hukuman dalam jumlah nominal uang hanya dibebankan sebesar 8,9 triliun. Terdapat selisih sebesar 48,8 T yang dibebankan kepada negara akibat adanya tindak pelaku korupsi. Pelaku korupsi ini termasuk ke dalam salah satu dari 3 extraordinary crime, selain daripada kasus teroris dan juga kasus narkoba. Salah satu organisasi lain yaitu Transparansi Internasional, yang dimana setiap tahunnya mengeluarkan survei-survei seluruh negara terkait masalah seberapa besar sih kasus korupsi terjadi di negara tersebut. Nah, pada tahun 2020 Indonesia mendapatkan nilai 37 dari skala 0 sampai 100. Yang dimana nilai ini menempatkan Indonesia berada di peringkat 102 dari 180 negara. Hasil ini turun dari hasil pencapaian di tahun 2019 yang dimana Indonesia mendapatkan nilai sebesar 40. Penurunan terbesar dipicu oleh relasi korupsi yang masih lazim dilakukan oleh pebisnis atau pelaku usaha kepada pemberi layanan publik untuk dapat memperoleh pelayanan yang cepat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tepatnya di pasal 13, ada 30 delik yang termasuk ke dalam tindak pidana korupsi. Yang dimana dalam 30 tersebut dibagi ke dalam 7 kelompok besar. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Kedua, penggelapan dalam jabatan. Yang ketiga, suap menyuap. Yang keempat, benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, pemerasan. Dan yang terakhir adalah gratifikasi. Nah, pengen tahu contoh-contoh salah satu tindak pidana korupsi? Saksikan yang berikut ini. Kasus tindak pidana korupsi yang pernah Anda lakukan apa? Terkait perizinan Bu, untuk bisa mempermudah, jadi saya memberikan suap kepada oknum-oknum di pemerintahan terkait agar proyek saya bisa berjalan dengan lancar. Sebetulnya untuk suap itu gampang-gampang susah ya Bu, karena kita harus lihat-lihat dulu apakah ada oknum yang bisa diberikan suap, karena mungkin tidak semua oknum yang bisa disuap, tetapi kalau kita sudah tahu siapa yang bisa disuap, maka itu akan jauh lebih mudah, Bu. Ada nggak sih keinginan untuk lewat jalur normal seperti itu? Sebetulnya kalau dari awal sih saya maunya normal-normal saja ya Bu, tetapi ternyata kendalanya di lapangan itu ada saja oknum-oknum yang mempersulit, sehingga daripada semakin lama dan berlarut, maka saya memilih untuk melakukan suap agar
proyek-proyek yang saya jalankan bisa terlaksana dengan cepat dan mudah, Bu. Sampai sekarang kamu masih melakukan itu? Masih, Bu, karena kebetulan masih ada proyek-proyek yang saya kerjakan di daerah. Nah, kasus tadi merupakan kasus tindak pidana korupsi yang masuk ke dalam kelompok suap menyuap. Jadi, suap adalah pemberian yang dilakukan oleh perorangan ataupun secara korporasi, baik itu berupa barang, uang, dan lain-lain sebagainya, yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Suap biasanya ada unsur transaksional antara si pemberi maupun si penerima. Sanksi yang akan diperoleh bagi para pelaku suap menyuap adalah pidana penjara paling cepat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, atau denda pidana paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh yang berikutnya. Kasus tindak pidana korupsi yang pernah Anda lakukan apa? Biasa saya sering kasih seperti uang rokok gitu ya sama beberapa orang seperti di instansi dalam pengurusan STNK, paspor, seperti itu. Sejauh ini sih itu sangat bermanfaat ya untuk saya, jadi saya selalu melakukannya. Pernah nggak berpikir kalau itu salah? Berpikir salah sih iya, cuman kalau tidak begitu pengurusannya sering agak lama gitu. Biasanya tuh kalau dari mereka bilangnya 3 hari atau bisa sampai seminggu, tapi kalau sedikit aja sih kita kasih bisa 1 hari 2 hari sih selesai. Untuk kasus yang ini, itu merupakan kasus tindak pidana korupsi yang termasuk dalam uang pelicin. Secara garis besar, uang pelicin sendiri itu tergolong ke dalam kasus tindak pidana korupsi suap menyuap. Perbedaannya adalah uang pelicin sendiri itu pemberian uang dalam bentuk skala kecil, sedangkan suap menyuap tergolong ke dalam pemberian dalam skala besar. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan uang pelicin juga bisa diberikan dalam skala yang besar. Nah, berikutnya akan saya berikan contoh yang lain. Silahkan saksikan. Kasus tindak pidana korupsi yang pernah Anda lakukan apa? Salah satunya mungkin dulu pernah ada perusahaan yang mengajukan permohonan perizinan. Kemudian saya dan tim meminta sejumlah uang untuk mempermudah perusahaan tersebut dalam pengurusan perizinan. Biasanya kita lihat dari perusahaannya. Kalau perusahaan tidak ada inisiatif, biasanya kita persulit itu perurusan perizinan. Ya, contohnya misalkan dari NPWP-nya kita suruh perbaiki, atau mungkin dari PDP-nya, surat izin gangguannya itu kita suruh bolak-balik biar dia urus, sampai akhirnya kalau dia tidak mengerti akan kami kasih tahu berapa yang kita minta biasanya. Sampai saat ini kamu masih lakukan itu? Iya, karena memang salah satu tambahan kami untuk penghasilan melalui cara itu. Selama memang kondisinya masih aman dan posisinya tidak ada hambatan, ya sepertinya tidak akan ada perubahan. Jadi, untuk kasus yang ketiga ini merupakan kasus tindakan pidana korupsi yang dikategorikan ke dalam kelompok pemerasan. Dalam kasus pemerasan, pemberi layanan atau si penyelenggara negara itu lebih aktif karena yang bersangkutan mempunyai wewenang untuk memberikan pelayanan baik itu kepada perseorangan ataupun kepada korporasi. Yang apabila ketika si korban itu tidak memberikan
uang kepada si penyelenggara negara, maka pelayanan tersebut akan diperlambat. Nah, untuk pemerasan sendiri tidak hanya dalam bentuk uang yang cukup besar, tetapi dalam uang yang kecil pun itu termasuk ke dalam pemerasan dengan artian sebagai pungutan liar. Nah, berikut akan saya berikan contoh terakhir dari salah satu tindak pidana korupsi di Indonesia. Kasus tindak pidana korupsi yang pernah Anda lakukan apa? Setiap tahun saya mendapatkan anggaran belanja modal yang lumayan besar dari instansi saya, seperti pembelian mobil operasional, PC, printer, dan sebagainya. Biasanya, vendor-vendor itu kasih saya uang supaya saya belanja di sana terus. Saya menerimanya biasa aja sih, karena saya merasa bukan markup anggaran dan sebagainya. Ada keinginan nggak untuk berubah? Kadang sih saya pengen berubah, tapi karena kebutuhan ekonomi sekarang semakin tinggi, jadi ya menurut saya sih nggak apa-apa, wajar saja. Nah, untuk kasus yang satu ini agak unik teman-teman, karena tidak sedikit dari kita yang mengetahui bahwa tindakan ini merupakan salah satu dari tindak pidana korupsi. Nah, untuk kasus yang tadi tergolong ke dalam kelompok gratifikasi. Nah, gratifikasi ini merupakan pemberian, baik itu berupa uang, tiket, perjalanan wisata, dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi, tidak semua pemberian yang dilakukan atau yang diterima oleh si pegawai negeri atau penyelenggara negara itu legal di mata hukum. Nah, pemberian yang diterima setiap penyelenggara negara itu akan dianalisa apakah yang bersangkutan pemberian tersebut berhubungan dengan kewajibannya dan tugasnya atau tidak. Apabila itu berhubungan dengan kewajiban dan tugasnya, maka itu termasuk ke dalam gratifikasi. Apa saja sih pemberian-pemberian yang tidak termasuk ke dalam gratifikasi? Pemberian dalam bentuk acara kekeluargaan seperti khatanan, pernikahan, dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi, pemberian untuk kegiatan tersebut dibatasi, yaitu paling banyak Rp300.000 untuk setiap kegiatan atau acara yang dilaksanakan. Nah, apabila teman-teman mendapati ataupun menerima pemberian yang termasuk ke dalam kategori gratifikasi, silahkan laporkan pada link di atas. Untuk pelaporan gratifikasi sendiri, itu paling lambat 30 hari sejak diterima. Apabila sudah melewati dalam jangka waktu tersebut, maka itu akan dikategorikan sebagai kasus suap menyuap. Pesan saya kepada teman-teman semuanya, karena tidak sedikit orang sadar bahwa dia terjerat ke dalam kasus tindak pidana korupsi. Maka dari itu, kita perlu bersama-sama, bekerja sama untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, karena tindak pidana korupsi ini tidak bisa diberantas oleh satu orang, satu korporasi saja, tetapi seluruh elemen masyarakat Indonesia yang akan berjuang untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Saya kutip salah satu dari tokoh integritas di negara kita, Bapak Wakil Presiden pertama Indonesia, Bapak Muhammad Hatta. Kurang pintar dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat diperbaiki dengan pengalaman, sedangkan tidak jujur itu sangat sulit untuk diperbaiki. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.